Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di channel kami. Kembali lagi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak untuk saudara-saudara semua untuk berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Pada hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tutup tembus dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, melanjutkan Kisah Rasul pasal 2 ya. Sekarang kita masuk di dalam Kisah Rasul 2. Kemarin kita sudah membahas Kisah Rasul 1 dan kita akan membacanya saudara ya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Judul berikutnya adalah Pentakosta. Ketika tiba-tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, puji nama Tuhan. Ya, ini kita sudah melanjutkan di Kisah Rasul pasal 2, di mana sebelum ayat-ayat ini diceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menanti-nantikan janji Tuhan. Ketika itu Tuhan Yesus bangkit ya dan menampakkan diri kepada rasul-rasul ya, murid-murid Tuhan Yesus, dan lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Yesus menjanjikan dan mengutus Roh Kudus. Dan ini adalah hari di mana yang Tuhan janjikan ya. Dan mereka bertekun di dalam ya bersatu hati, mereka berdoa ya, dan sungguh sangat luar biasa sekali saudara ya. Nah, di sini kata Pentakosta di sini yang artinya adalah berasal dari kata Pentakoste ya. Jadi kalau di perjanjian lama itu memang hari di mana 50 hari ya, setelah 50 hari setelah Paskah pada waktu itu ya, yaitu dimana Paskah pada waktu perjanjian lama itu saudara ya,
memperingati di mana setelah terbebas dari Mesir, saudara ya, bangsa Israel terbebas dari Mesir, dan lalu turunlah 10 hukum Taurat itu, saudara ya, dan mereka juga merayakan ya di dalam perjanjian lama mereka juga bersyukur kepada Tuhan ya, acara di mana mereka berkumpul ya, orang Yahudi, orang Israel, bangsa Israel, mereka semua berkumpul untuk merayakan juga panen gandum ya, mereka bersyukur kepada Tuhan, saudara. Nah, itu arti di dalam perjanjian lama, saudara ya. Dan di dalam makna dari Pentakosta di dalam perjanjian baru, yaitu adalah pencurahan Roh Kudus ya, di mana penggenapan janji Bapa dan janji Tuhan Yesus sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa Bapa akan mencurahkan Roh-Nya pada hari-hari terakhir. Ya, saudara boleh membaca di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29, saudara ya. Nah, bukti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik surga, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, di sana mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, di sini kata penolong yang lain dalam bahasa Yunani adalah parakletos, saudara ya, memiliki arti yaitu dipanggil atau mendampingi ya, menolong, menghibur, menasehati, memberikan semangat, menuntun dan menyertai. Nah, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 26b mengatakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini berbicara tentang Roh Kudus, saudara ya. Nah, saudara, di sini Pentakosta adalah hari yang bersejarah, saudara ya, bagi pertumbuhan gereja, karena di hari itu Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya, menjamah dan mengurapi murid-murid Tuhan, sehingga mereka mengalami terobosan, mengalami breakthrough di dalam pelayanan, saudara ya. Nah, jadi itu, saudara ya, di dalam Pentakosta itu sangat luar biasa sekali bagaimana Tuhan menyatakan Roh-Nya ya, yang dijanji-janjikannya untuk murid-muridnya, dan saat ini sampai sekarang kalau kita lihat di dalam gereja-gereja, pertumbuhan gereja sungguh sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita juga mengalami, bagaimana merasakan kehadirannya, merasakan Roh Kudusnya itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita ya, betul-betul memberikan betul-betul sebagai penghibur, penolong bagi kita ya. Kalau kita sudah lahir baru ya, di mana Roh Kudus, kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dan itu akan mengubahkan kita. Dan memang betul sekali, saudara, itu juga akan Roh Kudus mengubahkan kita, bagaimana membuat orang itu menginsafkan dunia, saudara ya. Dan kalau kita lihat di dalam gereja, pertumbuhan di gereja-gereja begitu sangat luar biasa sekali ya, bagaimana juga banyak orang mulai percaya Yesus, saudara-saudara ya. Jadi sangat luar biasa sekali pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan manusia itu begitu luar biasa ya, menginsafkan dunia ya, saya rasa itu, saudara ya. Jadi sangat luar biasa sekali karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya Yesus itu, saudara ya. Baik, saudara, demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari secara singkat. Baik, sebelum mengakhiri, saya akan ajak semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih-Mu pada malam hari, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman yang singkat. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap pendengar di channel kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa pilih-Mu sembuh, yang dalam
kesusahan Engkau berkati mereka, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.